Nama Taruna Muhammad Ali Fikriandi dari Kos PKP 15 Delta, Politeknik Penerbangan Indonesia Juruk. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Basic Life Support BLS atau lebih kita kenal dengan bantuan hidup dasar. Basic Life Support atau yang dikenal dengan bantuan hidup dasar BHD adalah penanganan awal pada pasien yang mengalami henti jantung, henti nafas, atau obstruksi jalan nafas. Bantuan hidup dasar atau BHD meliputi beberapa keterampilan yang dapat diajarkan kepada siapa saja, yaitu yang pertama, mengenali kejadian henti jantung mendadak, yang kedua, aktivasi sistem tanggapan darurat, yang ketiga, melakukan Cardiopulmonary Resuscitation atau CPR atau lebih kita kenal dengan resusitasi jantung paru atau RJP awal, dan yang terakhir cara menggunakan Automated External Defibrillator atau AED. Di sini kita akan membahas tentang resusitasi jantung paru atau lebih kita kenal dengan RJP. RJP merupakan suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan atau henti jantung yang dikenal dengan kematian klinis ke fungsi optimal, guna mencegah kematian biologis. Resusitasi jantung paru atau RJP menurut AHA 2015 Guidelines Update ada beberapa tahap, yaitu mulai dari D, R, S, C, A, and B, di mana D adalah danger, R adalah response, S atau short for help, C atau circulation, A yang berarti airways, and the last B yang berarti breathing. Tahap yang pertama ada danger, di mana tahap ini kita menilai kondisi keamanan di sekitar, di mana aman bagi penolong, aman bagi korban atau pasien, dan aman lingkungan. Dan untuk diusahakan agar menggunakan sarung tangan atau alat pelindung diri lainnya jika tersedia. Lalu yang kedua ada respon. Ada 4 tahap untuk mengecek respon pasien atau korban, yaitu yang pertama ada alert. Kondisi di mana korban sadar meskipun mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang terjadi. Yang kedua ada verbal. Kondisi di mana korban merespon terhadap rangsang suara yang diberikan. Oleh karena itu, si penolong harus memberikan rangsang suara yang nyaring ketika melakukan penilaian pada tahap ini. Yang ketiga ada pain. Kondisi di mana korban merespon terhadap rangsangan nyeri yang diberikan oleh si penolong. Rangsang nyeri dapat diberikan melalui penekanan dengan keras di pangkal kuku. Dan yang keempat ada unrespond, di mana kondisi korban tidak merespon semua tahapan sebelumnya. Lalu tahap yang ketiga ada shout for help. Hal yang harus kita lakukan ketika melakukan shout for help yaitu tetap bersama korban. Jika memungkinkan ada alat komunikasi untuk panggil bantuan, kita gunakan alat komunikasi tersebut. Lalu jika sendirian dan tanpa alat komunikasi, berteriaklah, meminta bantuan, dan meminta agar dibawakan AED atau Automatic External Defibrillator sebelum memulai RJP awal. Dan yang keempat adalah circulation. Dalam tahap ini, untuk pertama, kita harus mengecek nafas dan nadi bersamaan kurang dari 10 detik. Cara mengecek nadi yaitu dengan meraba nadi karotis di mana 2-3 cm dari samping trakea. Indikasinya, jika nadi tidak teraba, kita harus melakukan 30 kompresi data dan 2 ventilasi. Lalu jika nadi teraba, beri 1 ventilasi tiap 6 detik atau 10 kali per menit. Lakukan kompresi di mana kedalaman hanya 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Cara melakukan kompresi dada. Atur posisi. Yang pertama, pasien harus terlentang di atas permukaan datar dan keras. Lalu, posisi penolong yaitu berlutut di samping pasien. Kemudian letakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada, 1/2 di bawah sternum, dengan telapak tangan ditumpuk dengan jari ditautkan. Tahap yang kelima ada airways.
Ada 2 tahap untuk melakukan airways, yaitu yang pertama dengan membersihkan jalan nafas, dengan membuka dan mengecek mulut dari pasien. Lalu yang kedua, membuka jalan nafas. Ada 2 cara untuk membuka jalan nafas, yaitu head tilt and chin lift, di mana satu tangan memegang kepala dan satu tangan mengangkat dagu si pasien. Lalu kemudian yang kedua ada jaw thrust, di mana 2 tangan kita memegang rahang pasien lalu kita tarik dari atas. Kemudian tahap terakhir adalah breathing. Bila pernapasan seseorang terhenti, maka penolong harus berupaya untuk memberikan bantuan pernapasan. Beri 2 kali dengan volume tidal dengan teknik mouth to mouth, mouth to barrier device, mouth to nose, mouth to stomach, dan big valve mask. Tidak lebih dari 10 detik. Setelah melakukan tahap-tahap di atas, kita lakukan evaluasi. Menurut AHA 2015, tidak menyebutkan bahwa evaluasi tiap 5 siklus, tetapi kita lakukan evaluasi setiap 2 menit sekali. Dan ini adalah merupakan poin penting di mana kita lakukan pertolongan RJP. Jika kita menemukan pasien atau korban yang tidak ada nafas, tetapi ada nadi, maka kita lakukan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2. Lalu jika kita menemukan korban tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka kita lakukan ventilasi 10 kali per menit. Kemudian jika kita menemukan pasien atau korban ada nafas dan ada nadi, maka kita lakukan recovery position. Berikut adalah cara melakukan recovery position. Yang pertama, letakkan salah satu lengan korban yang dekat dengan penolong lurus memanjang. Lalu, letakkan lengan lainnya yang jauh dari penolong dengan punggung tangan menempel pada pipi sisi yang berlawanan. Yang ketiga, tekuk lutut korban yang jauh dari penolong, sisi yang sama dengan lengan yang menempel dengan pipi. Kemudian, balikkan korban ke arah penolong dengan menarik lutut jauh yang telah tertekuk ke arah penolong dan menempel pada tanah. Satu kaki lainnya dalam keadaan lurus. Sesuaikan posisi lengan dan kaki agar korban dalam posisi stabil. Lalu, kapan sih RJP akan dihentikan? Yang pertama, ketika RJP itu sudah berhasil. Yang kedua, ketika penolong sudah melakukan bantuan secara optimal lalu mengalami kelelahan. Lalu yang ketiga, ketika petugas medis sudah datang di lokasi kejadian. Lalu yang keempat, adanya tanda-tanda kematian pasti. Dan yang kelima, pasien tidak menunjukkan respon sama sekali setelah dilakukan RJP lanjutan minimal 20 menit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.